Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Puskesmas, Ibu Junaidah, Ibu Kasubag TU, Ibu Marlinda, dan PJ Program PTM yaitu Dr. Ria. Perkenalkan, saya Ratih Ayu Sejati selaku moderator yang akan membantu acara hari ini. Oke, hari ini kepada Mutiara akan menjelaskan bagaimana sih tips santai memilih cemilan yang sehat. Kepada Mutiara dipersilakan. Terima kasih Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Bagaimana nih kabarnya? Udah mulai masuk di minggu ketiga program ini, berarti minggu depan udah minggu terakhir dan mulai siap-siap untuk menimbang lagi Bapak Ibu. Waduh, kira-kira apakah sudah mulai rutin mungkin olahraganya atau perbaikan pola makannya? Apakah sejauh ini ada kesulitan nih? Mungkin nanti bisa kita didiskusikan terakhir ya, karena nanti salah satu yang sulit memang dalam diet itu ya mengatur cemilan ya. Mungkin kita suka bilang saya makannya sedikit, tapi saya ngemil mulu gitu. Nah, itu memang menjadi faktor yang besar ya dalam keberhasilan program diet. Dan kita akan cari tahu nih Bapak, Ibu, dan Kakak semua gimana sih kira-kira cara memilih snack-snack yang tepat gitu. Nah, topik hari ini adalah cemilan bukan musuh. Karena memang secara kebutuhan tubuh kita, selain di luar jam makan yang rutin seperti 3 kali sehari, tubuh itu juga butuh untuk snacking atau butuh ngemil. Dan biasanya jam ngemil ini adalah di sekitar jam 9 sampai 11 atau jam 2 sampai jam 4. Itu adalah jam-jam yang memang diperbolehkan untuk ngemil. Nah, tapi kalau misalnya ngemil malam gimana? Dan kalau misalnya ngemil malam sih balik lagi ke pertemuan yang sebelumnya, kalau bisa 3 jam terakhir sebelum tidur itu sudah tidak ada makanan lagi gitu. Tapi sini kita akan cari tahu tips-tips santai untuk memilih cemilan yang sehat seperti apa. Nah, Bapak, Ibu, dan Kakak, apakah sudah pernah melihat gambar ini? Ini apa ya? Gambar yang cukup sering kita lihat ya dalam makanan, khususnya makanan kemasan. Kira-kira di sini ada yang bisa kasih tahu ini kira-kira apa gambarnya? Ini adalah gambar informasi nilai gizi. Nah, jadi informasi nilai gizi ini banyak sekali bentuknya. Ada yang ke bawah panjang seperti gambar yang hijau ini, atau ada juga yang singkat seperti gambar yang pertama, yang putih, dan gambar yang kuning. Nah, di sini kalau kita lihat, ini saya zoom sedikit ya. Ada beberapa bagian yang penting. Di sini ada pertanyaannya adalah mana makanan yang kandungan gulanya paling tinggi, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang tahu kira-kira kalau dilihat dari sini gulanya mana yang paling tinggi? Ada yang pertama itu gulanya 9, yang kedua gulanya 0, yang ketiga gulanya 20. Kira-kira kalau dari sekelebat mana yang paling tinggi? Nah, kalau kita lihat, kalau dari foto ini yang paling tinggi adalah yang di bawah ya, Bapak Ibu ya. Ada gulanya itu 20 gram. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat secara sekilas ini merek apa. Nah, tapi akan kita bahas lagi selanjutnya. Di informasi nilai gizi itu ada beberapa hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertiannya adalah informasi nilai gizi adalah daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan yang memang berguna untuk membantu kita dalam memilih makanan dan membandingkan makanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu dan Kakak semua lagi belanja, akan lebih baik kalau misalnya sambil belanja kita juga sambil membandingkan nih antara makanan satu dengan makanan yang lain. Misalnya dalam membeli mie instan, katakanlah seperti itu. Mie instan ada produk A, produk B, produk C. Kita lihat coba di informasi nilai gizinya itu mana yang gulanya paling tinggi, mana yang lemaknya paling tinggi, dan mana garamnya yang paling tinggi. Nah, nanti dari situ kita pilih mana yang kira-kira paling baik menurut kita. Jadi semua pilihan sehat atau enggaknya itu bisa kita pilih sendiri, bisa kita pertimbangkan sendiri. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama ada takaran saji.
Ini kalau misalnya agak kurang besar, takaran saji itu biasanya ada di bagian paling atas Bapak Ibu. Dia, misalnya kalau kita beli snack ciki-ciki, apalagi ciki yang ukuran besar, yang family size itu, biasanya takaran sajinya itu di sini tidak tertulis 1 bungkus, tapi bisa aja, 2 bungkus, 3 bungkus, itu bisa. Nah, terus habis itu, takaran saji itu adalah banyaknya saran penyajian yang disarankan untuk mendapatkan jumlah zat gizi sesuai label. Nah, terus di sini juga ada jumlah sajian per kemasan. Jadi, belum tentu semua makanan itu harus kita habiskan dalam 1 kali makan ya Bapak Ibu. Untuk kasus-kasus seperti crackers yang, packaging-nya gede, ataupun ciki-ciki yang, packaging-nya juga gede, itu dia bisa sampai 3 sampai 4 kali makan, dan bisa dilihat di sini. Dalam 1 bungkus besar itu bisa buat berapa sajian, bisa kita lihat di jumlah sajian per kemasannya Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini jumlah sajian per kemasannya itu 1, berarti makanan itu bisa dihabiskan dalam sekali makan. Tapi kalau misalnya jumlah sajian per kemasannya 2, berarti jangan langsung dihabisin. Kenapa? Karena nanti angka yang ada di bawah ini harus dikali 2. Misalnya di sini, kalau misalnya di sini tulisannya 1, berarti ini semua jadinya 1. Tapi kalau misalnya jumlah sajian per kemasannya 2 atau 3 atau 4 dan itu semua dihabiskan dalam sekali makan, berarti Bapak Ibu ini nanti dikali 2, dikali 3, dikali 4. Berarti ininya nanti akan gede lagi nih. Misalnya di sini ada natriumnya nih 43%. Tinggi garam nih berarti Bu. 43% dia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu makan dalam 2 kali makan, dua bungkus gitu, berarti ini tinggal dikali 2. Kalau makan 3 bungkus dikali 3. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus habis itu di sini juga ada AKG. AKG itu informasi kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan kalori kita. Jadi kan kebutuhan kalori kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Tapi dalam informasi nilai gizi ini semua dipukul rata, kira-kira 2.000 kalori dalam sehari. Dan itu sebenarnya termasuk rata-rata kebutuhan seseorang. Tapi balik lagi kalau kita personalisasikan semuanya berbeda. Tapi kalau kita lihat di sini triknya adalah yang harus kita ingat kalau kita memilih cemilan, pilihlah yang angka vitamin di bawah ini persen AKG-nya itu dia di atas 20% Bapak Ibu. Kalau misalnya dia di bawah 20% berarti dia kandungan vitaminnya cukup rendah. Di sini vitamin A-nya itu sebesar 55%. Berarti ini tinggi nih dia nih kandungan vitamin A-nya. Tapi dia rendah kandungan kalsiumnya karena di bawah 20%. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang mau diet tinggi kalsium, seperti mungkin misalnya Bapak Ibu ada masalah di tulang, mungkin bisa pilih produk yang kalsiumnya itu di atas 20% AKG-nya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin lagi HB-nya lagi turun, bisa cari zat besi yang tinggi, yang di atas 20%. Ini zat gizinya yang ini lumayan tinggi, yaitu 35%. Apalagi vitamin A-nya ini tinggi juga. Itu. Lalu di sini itu yang vitamin A Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita nyarinya yang 20%, itu pertama. Nah, lalu yang kedua di sini pilihlah yang produknya itu AKG-nya untuk lemak, lalu ada gula juga, sama natriumnya ini kalau bisa di bawah 5%. Kalau bisa. Tapi memang agak sulit untuk mencari yang terutama di gula ya Bapak Ibu. Kalau misalnya memang dia itu gulanya tidak di bawah 20%, kita bisa lihat di gula tambahannya. Kalau bisa gula tambahannya itu hanya 10 sampai 12 gram saja dalam 1 kali makan ini. Gitu. Jadi kalau dia di 7, ini berarti masih aman, gulanya masih rendah gula tambahannya. Tapi kalau dia udah di atas 12, misalnya kayak 17, 18, yang biasa kita mungkin bisa lihat di produk yogurt. Nah, di produk yogurt itu gulanya bisa di atas 15 gram dan itu kalau bisa dihindari aja Bapak Ibu. Jadi dilihatnya di gulanya itu kalau dalam gram 10 sampai 12, tapi kalau dalam persen itu di bawah 5. Lalu yang bagian vitamin dan mineralnya usahakan di atas 20%. Itu tips yang
tips and trick yang pertama Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya ada juga logo seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu pernah lihat nggak nih logo yang ini? Mungkin kalau misalnya pas lagi belanja, pernah ngeh mungkin di suatu makanan, oh kok ada centang hijau gini ya? Kira-kira Pak Budi pernah lihat nggak Pak? Kalau nggak salah pernah lihat, kalau nggak salah ya, ini produk-produk susu biasanya ya. Ya. Nah, kalau Kak Tiara di sini ada Kak? Nah, di sini logo pilihan lebih sehat ini benar Pak Budi bisa ditemukan di susu juga ada. Tapi mungkin ada di produk lain juga seperti di sari buah, pasta atau mie instan. Jadi biasanya produk-produk olahan seperti pasta atau mie instan itu dia kandungan garamnya cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih kira-kira mana nih yang lebih baik untuk dikonsumsi dengan cara bisa melihat informasi nilai gizinya, label gizi yang tadi, atau bisa langsung lihat aja apakah produk itu punya centang hijau ini. Kalau misalnya punya centang hijau ini, wah itu bisa langsung, wah kita ambil aja gitu, kita pilih yang itu. Itu berarti tips yang kedua. Lalu selanjutnya ada juga yang kita kenal sebagai hidden salt, Bapak Ibu. Nah, di sini hidden salt itu termasuk garam yang tersembunyi. Jadi belum tentu semua makanan yang kita kira rendah garam ternyata aman. Jadi mungkin kadang Bapak Ibu tensinya suka mendadak tinggi, padahal kok kayaknya saya nggak makan makanan yang asin ya gitu, tapi kok tiba-tiba tinggi sih, apa karena pikiran, atau karena mungkin saya salah makan. Nah mungkin Bapak Ibu bisa cek juga di hidden salt-nya ini. Biasanya makanan-makanan yang diolah, makanan kemasan seperti crackers, terus juga makanan kaleng kayak sarden, kornet, sosis juga itu dia rentan untuk tinggi garam. Nah, lalu kenapa bisa mereka itu produknya tinggi garam? Karena biasanya makanan olahan itu adalah makanan yang berpengawet dan garam itu memang digunakan dalam proses pengawetan makanan. Dan sebenarnya ini legal juga Bapak Ibu, ini diperbolehkan oleh BPOM, tapi memang untuk jangka panjang dan untuk mencegah tensinya tinggi, kita atau enggak yang belum ada hipertensi, untuk mencegah hipertensi sebaiknya pilih yang tadi, garamnya kalau bisa di bawah 5%. Nah, lalu juga untuk mencegah kita supaya mungkin yang belum punya hipertensi, supaya nggak punya hipertensi, atau yang udah punya hipertensi bisa dijaga kadar tensinya, bisa juga untuk mengganti sebagian porsi daging, keju, dan dessert dengan sayur, karena daging itu juga cukup tinggi natriumnya, apalagi daging merah, tapi bisa dibagi, dipotong porsinya, misalnya setengahnya pakai daging, setengahnya pakai lauk nabati, seperti tempe dan tahu, atau yang sebelumnya pakai keju, ya kejunya sedikit aja dikurangin, tapi diganti dengan sayur dan buah. Itu juga bisa masuk. Lalu perhatikan juga seperti yang tadi ya, selalu perhatikan label sodiumnya. Sodium itu bisa ada kita lihat di sini. Natrium atau sodium bisa dicek di situ. Perhatikan supaya angkanya itu kurang dari 5% AKG. Lalu selanjutnya menggunakan rempah yang lebih intens. Akan lebih baik kalau misalnya memang kita itu masaknya di rumah ya Bapak Ibu. Tapi kan kadang susah banget ya. Rasanya kayak, aduh udah nggak ada waktu lagi, mendingan cari yang cepet aja. Nah, bisa dicek di label gizinya itu. Atau kalau misalnya memang lagi masak di rumah, pilihlah cara untuk menggunakan rempah-rempah yang lebih intens. Jadi bumbunya dibikin lebih medok. Karena kalau misalnya bumbunya dibikin lebih medok, itu biasanya rasanya bisa jadi lebih gurih. Atau kalau misalnya salah satu tips yang saya pelajari di kuliah itu dengan menambahkan bawang goreng ataupun dengan menambahkan tomat. Tomat itu meskipun manis tapi dia ada MSG alaminya Bapak Ibu. Jadi masih bisa digunakan untuk menggurihkan makanan. Tapi kalau misalnya mau natural bisa aja pakai bawang goreng, tapi bawang gorengnya jangan digaramin dulu sebelumnya karena percuma juga ya Bapak Ibu. Itu hidden salt Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah hidden sugar atau gula yang tersembunyi. Jadi, belum tentu produk-produknya yang kita konsumsi itu juga kelihatannya sehat, tapi ternyata enggak juga. Sebenarnya gulanya itu tinggi. Dan biasanya makanan-makanan ini bisa kita temukan di oatmeal. Biasanya kalau misalnya oatmeal ada dua, oatmealnya yang gede, yang pakan yang gede itu, atau oatmeal yang sasetan. Kalau dari saya lebih
menyarankan untuk pilih oatmeal yang langsung packing gede aja, yang plain, karena biasanya yang sasetan itu sudah ada susunya, sudah ada gulanya, dan sudah ada buah keringnya. Di mana 3 hal ini tuh berkontribusi dengan penambahan gula tambahan yang ada di produk tersebut. Lalu selain itu juga ada snack bar yang bisa aja kandungan gulanya tinggi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita membahas snack bar itu tujuannya adalah mengenyangkan tapi dalam apa ya, bungkusnya kecil, volumenya kecil, tapi kalorinya tinggi. Supaya kita tuh bisa makan dengan cepat, tapi kenyangnya itu bisa lebih lama. Tapi di satu sisi sebenarnya gulanya memang cukup tinggi juga. Begitupun dengan yogurt, kalau bisa juga pilihlah yogurtnya yang low fat ataupun less sugar. Lalu selain itu mungkin kalau misalnya kita lagi beli jus di luar atau mungkin kita lagi minum minuman kayak kalau kita boleh sebut merek mungkin seperti Chat Time atau misalnya kita lagi beli kopi, kopi kenangan, Tomoro dan lain-lain, Bapak, Ibu dan Kakak mungkin bisa memesan minuman tersebut untuk dibuat less sugar untuk mengurangi asupan gula kita. Karena balik lagi ya Bapak Ibu, Kemenkes juga udah ada kan ya GGL. Nah, kita juga bisa nih mulai belajar untuk membatasi gula harian kita. Nah, terus juga konsumsi energy drink atau sport drink, kayak misalnya minuman-minuman yang biru-biru itu, yang minuman yang kita minum habis olahraga. Kalau memang kita olahraganya itu di bawah 1 jam, sebaiknya kita minum air putih aja, karena kandungan gula yang cukup tinggi di produk itu, ya sebenarnya percuma lagi kalau misalnya kita udah olahraga, ngebakar kalori, tapi kita masukin lagi dengan minum-minuman yang memang ada gulanya seperti itu. Jadi kalau bisa di bawah 1 jam cukup air putih aja. Lalu selanjutnya untuk kalau misalnya Bapak Ibu suka dengan manisan buah atau buah yang dikeringkan, saya lebih menyarankan untuk memilih buah segar aja Bapak Ibu. Karena kalau misalnya manisan buah itu memang buah yang diawetkan dengan menggunakan teknik penggulaan. Jadi memang dia itu direndam dalam larutan gula untuk mencegah bakteri itu bisa tumbuh. Yang berarti gula-gula itu bisa masuk ke dalam buah yang awalnya buahnya itu udah manis, ditambah larutan gula jadi makin manis. Jadi sebaiknya pilih buah yang fresh-fresh aja. Tuh. Lalu selanjutnya yang penting banget nih mungkin untuk Bapak Ibu ya, Ibu kalau misalnya lagi belanja bulanan atau Bapak yang suka nemenin istrinya belanja bulanan. Nah, penting banget yang pertama nih untuk kita itu kalau bisa sebelum belanja bulanan itu makan dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita belum makan, kita tuh kalau ngeliat makanan kayaknya kalap, ya nggak Pak Budi? Bener nggak? Kalau misalnya belanja tapi nggak makan dulu tuh bawaannya maunya ambil-ambil aja gitu. Betul betul. Lapar mata sama lapar perut biasanya. Iya, tapi kira-kira habis itu dimakan nggak Pak? Misalnya udah beli terus dimakan nggak? Oh, kalau saya pribadi sih agak jarang sih makan makanan seperti itu karena kan kalau di kantor pun kadang-kadang bawa bekal gitu dari rumah jadi kurang Oh, untuk bagus, bagus, makan. bagus. Jadi baru lapar mata aja ya Pak untungnya ya. Jadi ambil-ambil dulu gitu. Iya. Nah kalau Dokter Santi gimana nih Dokter Santi? Kira-kira kalau belanja bulanan biasanya ritualnya seperti apa nih Dok sebelum belanja bulanan? Tolong dilengkapi Saya termasuk nyambi NIK zona Ibu, lain. Iya, kemudian gak apa-apa dok. alamat, Karena sudah rutin ya, saya nggak buat list dituliskan belanja nama lagi ya. kelurahan dan RT RW-nya. Apa yang sudah Demikian mungkin juga misalnya persediaannya kita sudah domisili kosong ya, saya belanja jika gitu. dia KTP atau Oke, tapi di luar Jadi sebelum kota, belanja, memang dicatat. kalau mau belanja itu Demikian memang juga kita harus makan dulu kenyang berikut ya. dengan Jadi alamat RT, jangan pas kita belanja termasuk jadi kelurahan lapar dan RT mata tuh, RW-nya. jadi mau diambil Kemudian semua. setelah dilakukan iya pengambilan benar-benar banget dok. Tapi dokter kira-kira suka makan dulu nggak dok kemudian sebelum itu yang belanja akan nih? dikirimkan Ya, ke RT Dokter suka makan dulu nggak dan sebelum juga belanja rental, dok? baik itu Sebelum Mas belanja Poli. bulanan. Kemudian untuk pelaporannya by name di DHIS, iya. nanti Jadi PPSMP sebetulnya akan tergantung. dibuat oleh Kalau misalnya DHIS. belanjanya ngajak Nanti anak-anak, lebih nah itu bicara pasti macem-macem tuh pada dimasukin diberikan semua. oleh Dinas, jadi sementara yang ikut adalah Benar-benar. Nah, berarti kemudian bagus nih dokter juga udah mulai untuk menerapkan ya berarti ya belanja. Sebelum belanja makan dulu ya dok ya. Mantap, Iya. mantap, mantap. Nah, itu yang pertama dan kedua ya. Pertama kita
makan dulu, terus juga kita pastiin kita udah punya list belanja mau makan apa. Dan pas udah nyampe supermarket atau pasar, kita kalau bisa pilih yang bahan makanan segar dulu. Misalnya kita belanjanya sayur dulu, terus misalnya belanja daging-dagingan dulu atau ikan dulu. Nanti kayak misalnya keperluan lain, kondimen, bumbu-bumbu dapur itu nanti belakangan setelah itu. Karena nanti kalau misalnya kita belanja bumbu dapur dulu, mungkin kita bisa ngelihat yang lain, atau mungkin kita bisa, wah ada tukang cemilan, gitu, wah kita cari ke tukang cemilan. Nah, itu bisa melenceng dari tujuan kita, bisa over budget juga kan ya. Nah, terus salah satu trik yang bisa menghemat kantong juga, kita bisa pilih buah dan sayur yang sedang musim, supaya lebih murah dan bisa dapat banyak juga. Lalu selanjutnya, kalau mau beli camilan, nggak apa-apa, tetap boleh, tapi balik lagi dicek juga label gizinya, pastikan untuk vitamin dan mineralnya di atas 20%, dan setelah belanja dibersihin. Jadi kalau misalnya belanjanya dalam packing yang gede, habis itu diporsiin menjadi porsi yang lebih kecil. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa coba nih sedikit review cara penghitungan informasi nilai gizi. Di sini ada contoh label gizi nih Bapak Ibu. Jadi di sini coba saya hapus dulu. Di sini ada satu label gizi yang takaran sajinya itu 60 gram. Nah, di sini ada 4 sajian per kemasan dengan energinya itu 200 kilokalori dan sekianlah untuk zat gizinya. Nah, kalau misalnya kita sekali makan nih, kita sekali makan satu sajian aja sebanyak 65 gram. Kira-kira dalam satu kali makan itu berapa banyak energi yang kita dapat? Kira-kira mungkin Pak Budi bisa jawab? Kira-kira kalau kita makan satu sajian aja, sesuai dengan aturan ini, kira-kira berapa banyak energi yang kita dapat? Gimana cara perhitungan, saya masih kurang paham ya, Tiara. Ya, jadi 17 misalnya enggak? Benar nggak, Mbak? 3,5. 17. enggak, kurang tepat Bu Sri. Yang energinya Bu, kalau misalnya kita makannya cukup satu aja, satu kali sajian sesuai dengan yang disarankan, Oh, berapa banyak energinya? 50. Oke, masih kurang tepat. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya ini kita lihat informasi nilai gizinya, di sini takaran sajinya 65 gram dengan 4 sajian per kemasan. Jadi dalam satu sajian per 16. kemasan, ini kita bisa dapetin sebanyak 200 kalori dengan energi dari lemaknya itu 35 kalori. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya makan satu ya, tapi kalau misalnya kita makan dua, tinggal 2 kali 200 kalori aja. Jadinya kita makan 400 kalori. Gitu. Begitupun dengan gulanya. Di sini kan yang jadi masalah itu kalau misalnya, aduh takutnya gulanya banyak. Nah, kalau misalnya kita makan cukup sesuai takaran saji ini nih, sebanyak 65 gram ini, mungkin sekitar, kita juga nggak tahu ya produknya seperti apa, tapi ini kira-kira 5 sendok. Kira-kira ini 5 sendok lah ya. Kalau misalnya kita makan sebanyak 5 sendok, itu nanti kita bisa dapat gula segini, Bapak Ibu. Jadi, tapi ini kalau misalnya satu kali sajian aja. Tapi kalau kita makan lebih banyak lagi, 2 sajian per kemasan, gulanya itu jadi 2 kali 9 gram, jadi ada 18 gram Bapak Ibu. Jadi ini adalah acuan kalau kita makan untuk satu takaran saji, sesuai dengan ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kita makan semuanya, satu bungkus, yaitu 4 takaran saji ini kita makan semuanya dalam satu waktu, berarti langsung aja 4 dikali 200. Berarti kita udah makan 800 kalori Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kebutuhannya 2000 aja, berarti kita udah ngabisin mungkin nyaris setengahnya
setengahnya kurang dari kebutuhan kita sehari, cuman buat ngemil doang gitu. Jadi penting untuk kita menghitung di informasi lagi sini. Jadi tinggal kali-kali aja. Tapi sejauh ini kira-kira apa saya neranginnya kecepatan gitu, Bu Sri atau Pak Budi mungkin? Oh, jadi kalau untuk yang di informasi gizi itu untuk 1 kali takar makan ya, 200 Ya. kalori. Ya, yang ininya ini buat 1 kali makan. Jadi Buat per satu per sajian. satu kemasan itu untuk 4 kali sajian makan ya. Betul. Satu sajiannya misalnya gede, nah itu dibagi jadi 4. Makanya penting juga untuk kita kalau habis beli cemilan yang ukuran gede langsung diporsiin untuk menghindari kelebihan konsumsi. Jadi kita nggak pusing-pusing lagi nih ngitung berapa kalori ya tadi saya makan. Tuh. Seperti itu, Pak. Bisa dimengerti sih. Siap. Kita juga ada lagi contohnya, mungkin kita kok bisa balik ke atas ya. Di sini kan ada banyak. Nah, seperti ini. Ini kan ada contoh realnya ya. Ini produk sari kacang hijau. Nah, di sini dalam sari kacang hijau ini isi dalam satu kotaknya adalah 200 ml. Dan ini bisa dimakan dalam satu bungkus langsung, satu sajian per kemasan. Berarti kita bisa langsung habiskan ini. Dan kita mendapatkan energi sebesar 110 kalori dalam satu kotak. Nah, dalam satu kotak ini 110 kalori, itu ada gulanya itu 20 gram, tapi dia ada seratnya juga Bapak Ibu. Jadi ini jadi salah satu alternatif. Misalnya di sini ada serat, ada gula. Kalau misalnya memang dia seratnya tinggi, di atas 20% ya Bapak Ibu bisa pilih karena ini tinggi serat. Meskipun memang gulanya lebih tinggi ya Bapak Ibu. Jadi selain melihat dalam satu kotak ini, kalau Bapak Ibu punya waktu untuk membandingkan dengan produk yang lain, bisa juga dibandingkan untuk mengetahui kira-kira seratnya lebih tinggi mana nih, produk ini atau produk yang lain. Terus gulanya lebih rendah mana nih, gitu. Kalau misalnya menurut saya sih lebih milih yang seratnya lebih tinggi. Ini juga termasuk proteinnya juga cukup tinggi dibandingkan dengan produk sejenis. Jadi saya lebih milih yang serat pangannya ini. Saya nge-highlight-nya ke sini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita makan atau minum 2 bungkus sari kacang hijau ini, ya udah berarti 110 ini tinggal dikali 2, terus juga gulanya tinggal dikali 2, seratnya tinggal dikali 2. Tuh. Nah, tapi di sini kalau kita lihat vitamin C-nya masih rendah, hanya 6%. Tapi vitamin B1-nya tinggi. Tuh. Dia di atas 20%. Seperti itu. Itu contoh yang kedua ya berarti. Nah, kalau ini sepertinya ini adalah gula substitusi atau gula pengganti buat orang-orang yang punya DM atau mungkin ini gula diet ya. Karena di sini kita bisa lihat ada clue-cluenya ya, warnanya juga warna gula DM banget. Dan di sini gula totalnya 0. Nah, ini juga dalam satu saset. Jadi dalam satu kotak ini ada 20 saset. Karena ini kan kemasannya kotak. Di dalamnya ada 20 saset. Dan dalam satu kali konsumsi kita bisa makan sebanyak 5 saset ini. Jadi kalau kita misalnya bikin teh atau kopi mau pakai gula diet ini maksimal segini. Itu. Tapi kan biasanya juga kita mungkin 1 atau 2 saset aja udah cukup ya kalau gula diet. Itu. Kira-kira di sini udah yang pakai gula diet belum nih? Bapak Ibu atau kakak-kakak? Oh, Bapak Budi udah pakai gula diet. Iya, saya pakai diabetasol. Oke, kira-kira sama kalau dari Pak Budi sama aja nggak sih rasanya atau mungkin ada pas lagi ada giumnya mungkin tingkat manisnya berbeda gitu? Iya pasti jelas ya ada perbedaan antara gula diet dengan gula biasa ya. Mungkin dari segi rasanya memang lebih sedikit mengarah ke rasa-rasa obat sih kalau menurut saya ya. Menurut saya kayak ada rasa-rasa seperti itu nggak seperti gula-gula pasir biasa yang kita minum konsumsi sehari-hari gitu. Rasa memang agak sedikit berbeda tapi ya untuk kesehatan sih ya masalah juga sih.
Yang penting Iya. memang rasa manisnya juga ada. Satu saset pun kita pakai untuk misalnya buat teh atau buat kopi gitu udah terasa sih. Mungkin untuk yang tidak biasa manis juga pakai setengah takar juga udah terasa. Ya, benar-benar. Jadi itu salah satu cara untuk mengurangi asupan gula juga ya, Pak ya. Jadi selain biar nggak ribet ya udah langsung aja kita memang bisa mengganti gula pasir itu menjadi gula diabetes, itu juga nggak masalah, masih bagus-bagus saja. Dan memang boleh-boleh saja. Seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak Bapak Ibu? Karena kebetulan materinya memang juga sudah selesai ya dengan menghasilkan kesimpulan kalau kita mau ngambil cemilan, pilihlah yang kandungan GGL-nya di bawah 5%, kandungan vitaminnya di atas 20%. Lalu juga kalau pada produk sari buah, terus juga pada produk pasta, mie atau susu, bisa cari logo pilihan lebih sehat. Dan jangan lupa kalau lagi belanja, sebelum belanja kalau bisa makan dulu dan siapkan list apa yang mau dibelanjain. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain Bapak Ibu untuk materi hari ini? Sepertinya sudah tidak ada ya. Semoga semua sudah paham dan bisa mulai memilih nih cemilan yang tepat buat diri sendiri. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Rati selaku moderator. Baik, terima kasih Mutiara. Sepertinya juga sudah cukup ya Bapak Ibu gitu, sudah cukup jelas penjelasan dari Mutiara. Jadi apa aja sih tips untuk memilih cemilan yang sehat itu seperti apa? Terus kita bisa melihat juga dari kandungan gulanya, garamnya gitu. Dan saya rasa hari ini sudah cukup jelas. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rati, terima kasih Bapak Ibu Ya, dan terima kakak-kakak kasih Mbak semua Mutiara. sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu.